mampir ngombe, padha ra gawe ayem, padha ra gawe tentrem, derek Gusti ati tentrem. Nah, kita akan belajar bagaimana melihat apakah takdir ini benar-benar ada. Apakah takdir ini benar-benar ada? Apakah hidup kita ini benar-benar ditentukan oleh Tuhan? Atau kita sendiri yang menentukan? Nah, ya, karena banyak orang kan bilang bahwa manusia punya rencana tetapi Tuhan yang menentukannya. Nah, ini kan masuk takdir. Nah, apakah ini benar-benar ada sesuai Alkitab ini bagaimana gitu ya? Coba kita akan lihat di kitab Yunus 1 ayat 17. Ya, Yunus 1 ayat 17. Ini dari judulnya Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Nah, ini jadi dari sini kita lihat ada penentuan-penentuan Tuhan. Yang pertama, mengapa Yunus harus mengingkari? Ya, berarti untuk dimakan ikan ini memang sudah jalannya. Sudah jalannya akan menjadi satu cerita yang tertulis dalam Alkitab, gitu ya. Menjadi satu kisah. Jadi dari ayat pertama ini dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ini. Jadi dari sini kita lihat mengapa harus terjadi Yunus kok melarikan diri. Nah, lalu berkatalah mereka satu sama lain, mari kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Jadi kalau zaman dulu untuk menentukan sesuatu biasanya pakai undi. Nah, Yunus kena undi bahwa ini yang bersalah, ini harus dibuang. Nah lah, terus ayat 8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kami ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Ayat 9, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit dan yang menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Nah, ini ayat 11, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Nah, ini jadi kita lihat Yunus ini tetap hamba Tuhan yang takut. Jadi dia berani bertanggung jawab karena kesalahannya. Makanya dikatakan, apa yang harus kami perbuat? Nah, campakkanlah aku ke dalam laut. Nah, akhirnya dia dilempar ke laut.
Ayat 13, lalu mendak berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Nah, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan. Nah, perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah ini, jadi kita lihat kisahnya, kita sudah dengar kisahnya ini. Nah, yang mau kita bicarakan yaitu tentang penentuan, ya, sebuah penentuan Tuhan, atau orang bilang takdir, ya, jalan hidup yang harus dilalui. Ya, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan. Nah ini, kenapa ada namanya maka atas penentuan Tuhan? Jadi sudah ada ketetapan yang dari Tuhan. Dan di kitab Yunus ini ada beberapa kali yang disebutkan tentang penentuan. Nah, kita lihat yang lain ya. Kita lihat ayat yang lain. Kalau tadi kan Yunus 1 ayat 17. Sekarang di kitab Yunus 4 pasal 4 ayat 6. Nah, ini setelah Yunus, ceritanya setelah Yunus menyelesaikan tugasnya, dia pergi ke Niniwe, dan orang Niniwe bertobat. Nah, orang Niniwe bertobat, tetapi justru hati Yunus yang kesal karena Tuhan pasti mengampuni gitu. Ketika Yunus menyampaikan bahwa mereka harus bertobat, mereka harus mengaku bersalah, mengaku dosa mereka. Nah, mereka berpuasa. Nah, akhirnya hukuman itu tidak terjadi kepada Niniwe. Padahal seharusnya ditunggang balikkan, dihujani api belerang seperti Sodom dan Gomora ya. Nah, tetapi dikatakan bahwa karena Yunus sudah menyampaikan itu, bertobatlah. Nah, mereka semua bertobat, dan negeri itu selamat ya, aman. Nah, ini yang membuat hati Yunus justru kesal bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Yunus agak kesal gitu ya. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, itu sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Jadi alasannya kenapa dia lari ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Nah, ini jadi hatinya Yunus ini agak unik juga gitu ya. Nah ini, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Nah, terus ayat 5, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan, nah ini yang kedua dikatakan, lalu atas penentuan Tuhan, ya ini, atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak
ya, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jara itu. Jadi ini Tuhan melakukan mujizatnya lagi. Jadi ketika Yunus kepanasan, tiba-tiba tumbuh pohon jara. Ya, pohon jara kita semua tahu ya, pohon jara yang daunnya lebar-lebar. Jadi ketika pohon jara ini tumbuh mengatasi kepalanya, ya, melampaui kepalanya, artinya tinggi di atas kepalanya untuk menaunginya agar ia terhibur. Nah, ini yang luar biasa dengan apa yang dilakukan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan ini, Yunus bersuka cita karena pohon itu. Ya, ini. Tetapi ada satu hal lagi, ayat 7, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, lagi ini, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jara itu sehingga layu. Ini ada beberapa kali atas penentuan. Jadi semua sudah ada dalam ketentuan Tuhan. Ya, sudah ada dalam ketentuannya. Nah, ini makanya yang tadi Yunus dimakan dimakan ikan, ditelan sama ikan, itu atas penentuan Tuhan. Berarti ketika dia lari dari Niniwe ke Tarsis itu pun sebenarnya masuk, ya, dalam seluruh rangkaian rencananya, ya. Terus ketika masuk dalam ikan, terus juga kalau kita lanjut tadi bacanya itu atas penentuan Tuhan, maka atas perintahnya ikan itu memuntahkan Yunus. Nah, sekarang ketika Yunus kepanasan, maka atas penentuan, ini ayat 6, lalu atas penentuan Tuhan Allah, nah, ada penentuan Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jara melampaui kepala Yunus. Jadi tiba-tiba tumbuh. Nah, ini mujizat yang terjadi sehingga ada sukacita, ya. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Tuhan lagi, ya, ada seekor ulat yang menggerek pohon jara itu sehingga layu. Nah, ini, ya, jadi ini yang terjadi. Nah, sebenarnya Tuhan mau memberikan satu pelajaran kepada Yunus. Nah, jadi setiap jalan-jalan hidup kita, apapun yang terjadi, itu pasti ada sebuah pengajaran. Ya, ada pengajaran. Terus ketika pohon jara ini dimakan ulat sehingga mati, Yunus marah lagi nih, kalau kita lihat ya. Ini marah lagi. Nah, ini dari ayat 8 ini. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, nah ini ada lagi atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya lebih baiklah aku mati daripada hidup. Ayat 9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Nah, dia dikasih satu perumpamaan yang hidup, gitu ya. Layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Nah, ini perkataan Yunus. Nah, ini kadang-kadang mewakili kehidupan kita. Kita marah kepada Tuhan, marah dengan keadaan. Nah, ini, tetapi Tuhan memberikan satu pelajaran yang berarti. Nah, ayat 9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati, katanya. Nah, ayat 10, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam,
dan binasa dalam satu malam pula. Nah, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang lebih besar, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dan dengan ternaknya yang banyak. Ya, artinya orang Niniwe itu sudah diancamkan hukuman. Ya, Tuhan akan menghukum kota itu. Tetapi itu karena mereka tidak tahu kebenaran, tidak tahu apa yang namanya takut akan Tuhan, tidak tahu. Maka ketika disampaikan firman bahwa dia harus bertobat, ya langsung mereka bertobat sehingga tidak jadi dihukum. Nah, ini. Maka di sini Yunus mendapatkan satu pengertian bahwa semuanya yang ada, yang Tuhan lakukan itu adalah untuk kebaikan. Atau hidup dalam kemiskinan, dalam kekurangan, terus ngomong, ya memang sudah takdir saya untuk hidup seperti ini, ya kan? Nah, ini yang salah di sini. Kita bisa saja lahir di keluarga yang tidak punya, tidak berada. Mungkin kita lahir sebagai orang yang pas-pasan, ya serba pas-pasan, artinya wajah pas-pasan, nasibnya juga pas-pasan gitu ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Ya, Tuhan sanggup mengubahkan itu semua. Dan atas penentuan Tuhan itu yang penting kita pelajari. Atas penentuan Tuhan ini berapa kali disebutkan, artinya segala sesuatu ini berarti memang Tuhan sudah rencanakan, Tuhan tentukan. Katakan bahwa Petrus, ketika engkau muda, ya, ketika engkau muda, engkau berjalan sesukamu. Tetapi setelah engkau tua, harus mengikat pinggangmu, dan orang lain akan mengikat tanganmu, dan akan membawa kemana yang tidak disukai, ya, apa yang tidak engkau sukai. Jadi artinya kehidupan kita belajar segala sesuatu yang terjadi tidak harus seperti yang kita kehendaki, tetapi kita belajar untuk melihat kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu yang terbaik atas hidup kita. Sharing santai ya. Tapi argumen gimana? Ya. Para takdir diberi kehendak bebas, manusia diberi kehendak bebas, dan manusia dibisikan sama Tuhan. Ya, oke. Ya, ada takdir tapi Tuhan memberikan kehendak bebas gitu. Nah, ini yang rumit juga ya kan. Tetapi kita perlu tahu ini. Manusia diciptakan Tuhan. Ini bukan seperti robot yang harus selalu, maksudnya saklek gitu, seperti robot disetel sesuai dengan kehendaknya. Tapi diberikan kehendak bebas untuk memilih. Nah, terus seperti tadi, atas penentuan Tuhan. Atas penentuan itu kan berarti apa yang engkau pilih itu sudah ada ketentuannya. Ada ketentuan yang ketika kita milih untuk taat, mungkin Yunus nggak akan ngalami namanya dimakan ikan. Ya. Tetapi karena dia memilih untuk mengingkari perintah Tuhan, maka dia harus terima konsekuensinya atas penentuannya, yaitu dimakan ikan. Oke. Mungkin ada yang lain? Ada di ayat yang lain itu bilang gini, lalu Tuhan kita menetapkan kita itu mau lari ke mana itu tetap tertangkap Tuhan. Ya, tetap kembali lagi ke Tuhan.
ya kan? Nah, ya ini kan sama, Yunus ini mau lari kemana dia? Nggak bisa. Ya, jadi ada pembelajaran yang sangat indah, sangat luar biasa, ya, dengan dengan apa yang terjadi kepada Yunus ini. Nah ini, ya. Terus ada lagi omongan dunia gini, Om. Takdir memang kejam, ya kan? Itu produknya gini. Ada antara manusia saling mencintai, ya kan? Dia berjanji akan. Iya. Ya itu sudah itu sebetulnya. Yang disalahkan takdirnya bagaimana itu, Om? Takdir kan kalau semua itu tidak benar kejam, Om. Nah, takdirnya kejam. Oke. Ya. Orangnya atau takdirnya yang kejam. Iya. Nah ini yang Saya agak nyindir dulu ya. ya. Ini yang mungkin ngalami seperti ini ya. Jadi semua kan sudah ada ketentuannya, ada penentuannya sama Tuhan, ya kan? Jadi misalnya gini, sesuai takdirnya, sesuai rencana Tuhan. Misalnya saya itu ketemu jodoh ini justru usia 23 tahun. Nah, saya ketemu jodohnya usia 23 tahun. Seandainya saya ngomong waktu itu malah saya pas nggak mau, istilahnya nggak mau pacaran, nggak mau ketemu perempuan gitu ya. Tetapi itu yang terjadi, Tuhan temukan. Itu. Nah, seandainya saya ngulur-ngulur, nah ini saya belum jadi orang berhasil. Justru saya pas hancur, kehidupan ekonomi saya pas hancur, seperti nggak punya masa depan, malah ketemu jodoh gitu. Ya kan? Seandainya saya nggak nurut, mungkin bisa-bisa jadi loh, sampai sekarang belum nikah itu. Mungkin lagi ngalami ada masalah, ada pergumulan dalam hidup. Terus kita sepertinya ngalami buntu, jalan buntu. Kita tidak tahu apa sih maksud semuanya ini. Ya. Apakah ini takdir Tuhan, ketetapan Tuhan, ataukah ini bentuk kutuk? Ya, kutuk, kalau kutuk harus dipatahkan. Karena ini bukan penentuannya, tapi kutuk ini harus dipatahkan. Yang membuat takdir ini karena kesalahan dari orang tua, dari nenek moyang kan gitu. Ya, tetapi kita mungkin nggak tahu harus bagaimana ini. Nah, ini pernah satu kali ada seorang anak Tuhan. Waktu itu kami sama-sama di SOC, di School of Christ, itu ya. Nah, terus dia bersaksi seperti ini. Ketika itu dia berdoa. Waktu berdoa dibawa ke satu ruangan. Jadi dalam roh ini kayak dibawa ke satu ruangan yang tinggi, ya, seperti menara. Nah, ketika di menara itu baru dia lihat di depan itu seperti apa. Nah, kalau dia di bawah terus, yang dia lihat hanyalah tembok buntu, nggak ada jalan, nggak ada jendela. Tetapi ketika dia naik ke atas, dibawa naik, nah baru dia akan melihat ke depan sangat jauh. Nah ini, jadi intinya tetap kembali ke Tuhan, ke atas itu artinya kembali ke Tuhan, gitu ya, supaya kita tahu rencana apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oke, silakan, mungkin ada yang pengen sharing atau tahu jodoh dari Tuhan atau bukan kan? Bagaimana kita dekat dengan Tuhan ini, saya kasih tahu rahasia ya. Tuhan itu kan maha tahu. Amin. Tuhan maha tahu. Ya. Nah, terus gini, apabila kita dekat dengan, seperti contoh kita bergaul aja lah. Kalau bergaul dengan penjudi, lama-lama kita akan pinter judi.
Ya tak? Kalau kita bergaul dengan peminum, itu lama-lama kita bisa jadi peminum juga. Ya kan? Kita bergaul dengan orang yang suka mesin itu, otomotif. Pelan-pelan pasti akan nanti bisa itu soal otomotif, pasti tahu. Nah, kalau kita ini semakin dekat dengan Tuhan, ini rahasianya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan itu maha tahu. Setidaknya kita akan lebih banyak tahu. Ya, bukan maha tahu, tapi akan banyak tahu. Amin. Jadi banyak pengertian yang Tuhan berikan nanti. Nah, termasuk soal jodohnya, soal apanya itu biasanya kasih tanda sama Tuhan. Gitu ya. Nah, kalau kita jadi orang Kristen jauh dengan Tuhan, nggak tahu. Nggak tahu apa-apa. Itu salahnya sendiri namanya.